pada hari ini Q&A-nya. Dan kalau mau bertanya seputar agama, apa itu seputar apa? Mau bertanya seputar apa aja? Seputar tentang kehidupan. Iya, pokoknya tentang agama Islam, baik itu tentang ayat Al-Quran, baik itu juga tentang suami istri, bagaimana dibahas dalam suami istri itu dibahas. Sedang menunggu kan lanjutan dari yang ini malam Jumat PJT nih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan dan akhwat Abinya Eko Channel? Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini di konten kita akan membahas mengenai Q&A karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di konten sebelumnya, yakni manfaat dari Baca Yasin. surah Yasin. Surah Jadi Yasin. manfaat dari surah Yasin. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Silakan Bunda. Oke, pertanyaannya dari Wanda Malika. Assalamualaikum, saya Wanda Malika dari kelas 10 OTKP 2. Saya mau bertanya, apa sama pahala yang dapat membaca Yasin di malam Jumat dan membaca Yasin di hari Jumat? Dikarenakan saya lebih sering baca Yasinnya di malam Jumat. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kita membicarakan malam Jumat dan hari Jumat, kita harus tahu dalam Islam itu pergantian hari itu kapan. Kalau pergantian hari Masehi itu jam 12 malam, pukul 24 tengah malam itu sudah berganti. Makanya tahun baru nanti itu di bulan Desember, tanggal 31 Desember, ya kan? Kemudian kita mau masuk tahun 2021 menunggu jam 12 malam. ya kan? Pakai kembang api tuh deh ya. Itu bukannya Yahudi kayak gitu? Oh iya, dalam Islam tidak mengajarkan itu. Maksudnya kalau tahun miladiah, tahun Masehi yang sekarang 2020, itu pergantian harinya kalau sudah jam 12 tengah malam. Tapi dalam Islam, kalau pergantian harinya bukan tengah malam. Tapi dalam Islam pergantian harinya itu adalah jam 12 jam 6 sore. Maghrib. Pas maghrib ya? Ini pas maghrib. Jadi kalau sudah maghrib kita sudah berganti hari, gitu. Misalkan ini hari Kamis. Nah, misalkan ini hari Kamis. Kemudian Kamisnya jam 5:30 sore. Nah, kita kemudian buka puasa kan tuh? Ya, nah kita buka puasa itu udah berganti hari. Nah, jadi hari apa tuh? Hari malam Sabtu. Kan Kamis. Jumat, hari Nah, Jumat. jadi hari Jumat. Hari Jumat. Tapi kebiasaan orang-orang Indonesia mengatakan malam Jumat, sebenarnya udah hari Jumat. Gitu. Yuk Yasinan yuk malam Jumat, sebenarnya udah hari Jumat. Nah, kemudian ntar kita baca Yasin lagi di hari Jumat pagi atau Jumat siang. Sama, kita baca Yasinnya di hari Jumat juga. Oh, jadi pahalanya mau malam Jumat atau hari Jumat itu sama? Sama. Oh, Jadi bukan, kita belum ngomongin pahala nih. Kita lagi ngomongin yang hari dulu. Jadi kalau dia dalam Islam berganti hari itu ketika sudah maghrib. Gitu. Makanya berganti hari ketika azan maghrib dari hari Kamis sudah menjadi hari Jumat. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pahalanya, dalam sebuah hadis dikatakan, perbanyaklah membaca Yasin setiap malam. Jadi tidak ada yang namanya dikhususkan Malam Jumat gitu. bacalah Yasin setiap malam Jumat, itu hadisnya nggak ada. Tapi yang ada hadisnya, sahih bahkan hadisnya ini, bacalah Yasin setiap malam. Nah, kalau kita tiap malam baca Yasin, kayaknya
Mungkin bagi orang-orang yang amal soleh, yang ulama, para kiai, habaib, bahkan lebih mengamalkan hal itu. Tapi bagi orang yang imannya masih awam, ya, masih jarang-jarang juga baca Quran, minimal malam Jumat baca Yasin gitu. Ya, jadi mau malam Jumat, mau Jumat pagi, mau Jumat siang, pokoknya bahkan bukan hari Jumat aja, hari Rabu, hari Senin, pokoknya di hari lain pun dia baca Yasin, insya Allah pahalanya besar. Oh gitu. Wala taqulu alif lam min harfan, ya, jangan kamu berkata alif lam mim itu satu pahala, tapi alif lam mim itu 3 pahala. Karena ada 3 huruf di situ, alif 1 pahala, lam 2 pahala, dan mim 3 pahala. Jadi kita baca alif lam mim itu udah dapat 3 pahala. Bi, kalau misalkan kan nih kita lagi ngomongin hari Jumat ya, Yasin gitu. Dalam agama Islam Malam Jumat apa nih? Malam Jumat. Pijitin lagi dong. Bi, kan kita lagi ngomongin hari nih. Dalam agama Islam itu emang benar hari Jumat itu hari umatnya Islam, kalau ada orang awam yang bilang seperti itu. Jadi gini. Apa semua hari sama? Jadi yang namanya hari pertama adalah hari, kita ngomongin pertama adalah hari As-Sabat, hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu adalah harinya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena di zamannya Nabi Musa, hari Sabtu itu adalah hari yang harus mereka itu di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana kalau di hari Sabtu. Karena mereka hobinya, bukan hobi, dia itu pekerjaannya adalah nelayan, ya, daerah pesisir pantai. Jadi setiap dia bekerja mencari ikan, selain hari Sabtu dapatan ikannya itu sedikit, bahkan kecil-kecil ikannya. Nah, kalau di hari Sabtu dia di dalam rumah, dia melihat dari jendelanya lihat keluar pantai, dia lihat tuh ikan pada ada di tepian pantai. Akhirnya mereka tidak sabar keluar rumah. Padahal dalam agama Yahudi, ya, di zamannya Nabi Musa, ya, di zamannya Nabi Musa itu diajarkan bahwasanya tidak boleh keluar rumah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Makanya mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet, ya, Yahudi monyet. Kunu qiradatan khasi'in dalam surah Al-Baqarah. Makanya ada orang Islam disuruh, laki-laki kan wajib sholat Jumat. Nggak sholat Jumat, nggak dikutuk jadi monyet kan? Nggak jadi monyet, nggak jadi babi ya deh. Padahal kalau kita, maaf. Padahal apa? Padahal dia nggak pernah melaksanakan sholat Jumat karena Allah sayang dengan umatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi yang namanya hari bagi orang Islam, Jumat memang hari berkumpul, karena artinya Jumu'ah itu jamaah, artinya berkumpul. Berkumpul ngapain? Ya, mengingatkan bahwasanya kita berkumpul karena manfaat dari sholat berjamaah itu kan banyak. Kita jadi saling silaturahim lagi di masjid, bersapa dengan teman-teman kita sesama gitu. Oke, Wanda Malika sudah terjawab ya pertanyaannya dari Ustadz Akici. Yang kedua nih, Bi. Assalamualaikum, saya Kiki Nurhayati, bukan Bu Nur ya. Ini Kiki Nurhayati dari kelas 10 BDP 1. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar baca Yasin di hari Jumat? Sekarang yang menjadi dasarnya tadi sebenarnya udah hampir terjawab tuh ya sama pertanyaan yang tadi ya. Menjadi dasarnya sebenarnya para ulama itu ya membaguskan hari Jumat. Jadi kan besok Jumat itu adalah harinya orang Islam. Kan orang Indonesia itu taunya malam Jumat, padahal memang udah berganti hari Jumat. Iya. Kamis sore. Ya sebenarnya Islam tidak mengenal itu. Islam tuh mengenal kalau misalkan udah sekarang nih maghrib, ya itu udah berganti hari, gitu. Ya bukan bergantinya ntar jam 12:30 malam, bukan. Itu dalam Islam. Nah, yang tadi dikatakan dalam sebuah hadis, bacalah surah Yasin, jantungnya. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Jadi kalau dalam organ tubuh kita, jantung itu sebagai
memompa darah hidup. Jadi kalau manusia itu nggak ada jantung bisa hidup nggak deh? Enggak, mati Nggak lah. bisa. Nah, jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Perbanyaklah baca Yasin setiap malam. Karena berat, mungkin bagi para habaib yang tadi sudah dijelaskan, sering melakukan hal itu, mengamalkan hadis itu. Tapi bagi kita, orang-orang yang imannya masih down, masih menengah ke bawah, masih awam, Masih awam banget gitu. Jadi ulama hanya mengambil sedikit saja, yakni malam Jumat lah kalau bisa seminggu sekali baca Yasin. Kenapa bukan malam Senin, malam Selasa? Karena Jumat itu adalah hari besok kita berkumpul. Ngapain? Sholat Jumat. Gitu. Ya, hari berkumpul. Pantesan kalau orang dulu ya, yang aku rasain nih, aku kan punya adik laki-laki tuh, kalau nggak sholat Jumat tuh pasti almarhum nenek selalu ngomong, sholat Jumat mau jadi perempuan apa ya? Oh, iya. Kalau laki-laki sudah berakal dia, tidak gila, balik sudah mimpi basah bagi laki-laki, ya pokoknya sudah balik, maka dia sudah terkena mukallaf, terkena hukum dalam Islam. Nah tuh kan banyak nih orang, ya bukan orang Indonesia ya, banyak orang yang melalaikan pagi sholat Jumat ya sholat Jumat. Masih ada dilihat di pinggiran jalan. Kan kalau di Mekah mah pada kaburan, ini mah masih ada pinggiran jalan. Itu dia 3 kali kagak sholat Jumat, gimana tuh? Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali tanpa ada uzur. Uzur apa tuh? Uzur itu halangan. Misalkan dia berpergian jauh pulang kampung, atau dia sakit keras tidak bisa pergi ke masjid. Yang ketiga badai, tsunami segala macam, ya. Musibah lah ya. Ya. Tidak ada uzur, sengaja saja meninggalkan sholat Jumat dan dia sadar akan hal itu, tidak ketiduran segala macam lah. Sadar melakukan hal itu, maka sudah dikatakan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Serem amat ya. Oke. Bentar, baterainya habis, kita ganti dulu. Oke, Kiki Nurhayati udah terjawab ya pertanyaannya dari Ustadz Akij. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada lagi nih Bi, yang ketiga. Assalamualaikum, saya Siti Nur Hasanah dari kelas 11 TKJ 3. Ingin bertanya Pak, bagaimana hukumnya tentang mengaji surat Yasin kepada mayat? Mohon dijelaskan secara detail. Terima kasih. Ini kayak bocah kritis banget. Oh iya, bagus itu pertanyaannya tuh untuk Siti Nur Hasanah ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kenapa ini menjadi pertentangan ikhtilaf ya, menjadi pertentangan. Kenapa sih orang yang udah meninggal dibacain Yasin? Harusnya orang lagi sekarat bacain Yasin, kan gitu. Ya. Pertama, kita mengacu kepada hadis idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kita mengambil yang ketiganya, aw waladin sholih yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini kan yang mendoakan orang lain, ya kan? Bukan anaknya. Ada dalam bahasa Arab itu ada waladun, ada ibnun. Ibnun adalah keturunan, anak keturunan langsung, genetik, keturunan langsung. Jadi dari rahim pokoknya gitu. Iya, sedarah sama bapak mamanya gitu. Nah, ada waladun. Waladun itu anak murid, anak didik, kemudian anak angkat, kemudian anak yatim yang tinggal di rumahnya anak gitu. Dia makanya enaknya jadi guru begitu. Dia punya anak yang banyak, nggak doain gurunya yang sudah meninggal. Nyampe nggak pahalanya? Nyampe nggak bacaan Yasinnya? Nyampe, karena di ayat itu insya Allah kalau nggak percaya mati aja. Ntar jangan ketahuan. Sadis. Nah, di ayat ini dikatakan, di hadis ini dikatakan walad, bukan ibnun. Berarti anak. Anak siapa? Ya anak didik, anak yang pernah diajarin, anak yang pernah dikasih ilmu, pernah dididik agama. Orang ini meninggal, didoain nama anak tersebut, insya Allah pahalanya ngalir dengan izin Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat melewati suatu tempat, kemudian Nabi berhenti sejenak, menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma. Ketika sudah diambil sama sahabat, disuruh oleh Rasul tancap di kuburan tersebut. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, memang kenapa seperti itu?" Kemudian Rasulullah berkata menjadi sebuah hadis, "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang dikatakan keluar perkataan dari mulutnya Rasul adalah sebuah wahyu. Ada orang yang di makam itu main layangan, kuburan diinjek-injek, ngopi di atas kuburan, nongkrong kongkok-kongkok di atas kuburan. Nggak boleh, harus tahu adabnya. Oh, berarti kalau datang ke makam juga nggak boleh selfie ya. Ya, selfie. Memang ada deh. Nggak ada. Ada ada yang kalau lebaran tuh ada selfie. Nggak ada. Nggak ada, bunda. Ada, doang. emang bunda anak tiri. Terus, jadi apa hukum baca surat Yasin dalam mayat? Apakah sunnah, wajib? Maksudnya gimana? Di sini bagaimana hukumnya tentang mengaji surat Yasin kepada mayat? Oh, begini ya. Pertama kita menjawab pertanyaannya, bukannya apa hukumnya membaca surah Yasin kepada mayat gitu. Ya, hukumnya mubah. Boleh-boleh aja. Ya, karena dengan membaca Al-Qur'an menjadi pahala buat kita selaku yang membacanya, dan ada orang yang mendengarkan pun menjadi rahmat, pahala juga. Amin, amin. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita membacakan, mengirimkan surah Yasin kepada si jenazah, si mayat ini, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena dari rahmat keberkahan dari surah Yasin. Manfaat surah Yasin. Insya Allah segala sesuatu ada barokah dan manfaatnya dari Al-Quran. Amin, Gitu. amin. Oke. Ya. Jangan disangsikan lagi lah yang namanya Al-Quran. Orang yang memuliakan Al-Quran, maka hidupnya akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kita harus paham hal itu. Ingat bahwasannya Umar bin Khattab aja masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Banyak sekali orang-orang yang masuk agama Islam tersentuh, tergugah, dia mau hijrah karena dia mendengar suara Al-Quran. Oke, Siti sudah terjawab ya. Berarti hukumnya itu mubah ya. Siti itu kayak di Ya, mubah mendekati untuk dianjurkan. Mubah tapi dianjurkan. Iya, dianjurkan. Kita Tapi- makan hukumnya apa makan? Makan wajib. Kalau wajib, jadi kalau kita aduh lagi nggak lapar nih, tapi kalau nggak makan dosa dong, mubah. Gitu. Tapi menjadi kebutuhan. Iya. Nah, kita ada orang yang meninggal, nggak ada istilahnya baca Yasin, kayaknya ada yang kehilangan nggak? Ada kehilangan nggak? Ada kehilangan. Malah pesta-pesta, malah datang ke rumah mau ngapain? Dia ada orang yang takziah. Takziah itu kan menghibur keluarga yang ditinggalkan, yang terkena musibah, keluarganya yang meninggal. Datang malah mainin HP, malah ngobrol, bukannya malah menghibur gitu kan. Nah, menghiburnya dia dengan apa? Kita doain dengan membaca surah Yasin. Gitu. Datang ke rumah orang yang berduka, ya diem aja, menghiburnya dengan apa? Ngasih dia duit 1 miliar, menghibur banget. Ya. Nonen. Ini Oke, nonen. Siti sudah terjawab ya. Pokoknya baca Yasin itu kepada orang yang meninggal itu adalah pokok. Iya, suatu Pokok. kebutuhan. Suatu kebutuhan. Emang udah Kebutuhan. tradisi kita seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bi. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Noval dari kelas 10 TKJ 6. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar membaca Yasin di hari Jumat? Tadi kan udah tong. Udah Tong tadi dijawab Abdurrahman udah terjawab itu ya. Ya, udah tong udah dijawab ya tadi ini pertama. Mantap. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Melinda dari kelas 12 OTKP 2. Kayaknya alumni CN deh, Bini. Ingin bertanya, tafsir dari surat Yasin ayat 65, apa alasannya mulut tak bisa bicara pada hari kiamat? Ih, serem banget nih, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu ayatnya, artinya pada hari di mana Allah mengunci afwahihim, mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan Allah memberikan tangan-tangan ini berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang dulu pernah dia lakukan waktu hidup di dunia. Misalkan dia jalan ke remang-remang gitu, Gelap-gelap gitu. Iya, semak-semak dah gitu. Nah, iya, berbicara. Maksud dari ayat ini adalah kita di dunia, tangan bisa ngomong nggak, Dek? Enggak. Kaki bisa ngomong nggak, Dek? Udah ngantuk. Udah ngantuk dia, udah bobo. Tangan nggak bisa ngomong, kaki nggak bisa ngomong, ya. Tapi mulut nih jago banget ngomong, ya kan? Tapi untuk sesuatu yang baik seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah, ya, barokah. Tapi ada orang yang berbicara udah tahu sebenarnya membela orang yang salah. Ini kebanyak nih zaman sekarang, membela orang yang salah, tapi benar-benar dibelain seolah-olah orang yang salah itu benar, dan orang yang benar dibuat salah. Kan sekarang banyak kayak gitu. Itu mah udah hal-hal. Jadi orang yang benar dibuat salah, orang yang salah dibuat benar. Mulut jago beralibi, jago berbicara, dan orang lain pun semuanya pada yakin dengan bicaranya itu, dengan kebohongannya itu di dunia. Kebohongan. Entar di akhirat mulutnya udah bisa ngomong, tapi yang berbicara tangannya pernah melakukan apa aja, kakinya pernah melakukan apa aja. Tuh, bunyi dari ayat surah, tafsir dari surah Yasin tersebut. Makanya kita dalam melakukan sesuatu harus berpikir. Makanya dalam telapak tangan kita ini kan ada Asmaul Husna, di tangan kanan ada 18. Nah, ini 18 nih dalam bahasa Arab. Ini 81. 18 tambah 81 jumlahnya 99 adalah Asmaul Husna. Nah, kalau ini adalah jari kita ada 5, itu adalah lafaz Allah. Ini alif, ini lam, ini ha, ya. Allah. Coba jadi bunda. Kok kayak bayi-bayi ya? Dikir kayak patot-patot bayi, gede-gede banget ini. Iya, gede banget. Ceker lamongan. Nah, gitu ya. Dah, kayaknya cukup Q&A pada hari ini. Oke, Sela Melinda cinta satu malam. Enggak, bukan Sela. Ini anak-anak soleh. Maaf ya, Sela sudah terjawab ya pertanyaannya. Dah, cukup pada hari ini Q&A-nya. Dan kalau mau bertanya seputar agama, apa itu seputar apa? Mau bertanya seputar apa aja? Seputar tentang kehidupan. Iya, pokoknya tentang agama Islam, baik itu tentang ayat Al-Qur'an, baik itu juga tentang suami istri, bagaimana dibahas. Dalam suami istri itu dibahas. Mungkin konten berikutnya ya kita bikin bagaimana sebenarnya Islam itu juga dibahas. Islam itu juga dibahas dalam kitab Qurratul Uyun. Ada tuh dulu waktu di pondok seneng ngaji ginian. Ya iyalah, kitab apa, Be? Qurratul Uyun. Insya Allah nanti kita bahas ya. Sedang menunggu kan lanjutan dari yang ini malam Jumat PJT nih gitu. Ya. Nah, cukup pada kesempatan kali ini. Kalau mau bertanya untuk Q&A selanjutnya silakan komen di bawah. Ya. Komentar apapun pertanyaan nanti dijawab. Subscribe. Jangan lupa deh bangun. Subscribe. like and share. Dan sekali lagi kita tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.